Kids. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kembali lagi di acara Impact Kids bersama Kakak Merlin. Wow, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah ada di bulan kedua di tahun 2021. Tetap semangat ya adik-adik ya, khususnya masih belajar secara online, pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, terus jaga kesehatan dan terus patuhi protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari virus, khususnya virus COVID-19. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, kalau perlu jangan keluar rumah, apalagi kalau tidak ada kegiatan yang mendadak atau yang mengharuskan adik-adik untuk keluar rumah, dan selalu jaga jarak. Dan yang paling penting, selalu sukacita karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Hari ini kita akan bersama-sama belajar lagi dari kitab Amsal. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan melindungi kami sepanjang malam dalam tidur kami hingga kami boleh bangun dengan penuh sukacita, dengan penuh kesehatan yang baru yang asalnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melakukan semua kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Amsal 10 ayat 12. Ya, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka dari Amsal 10 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sekali lagi adik-adik, 1, 2, 3. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Hari ini tema kita adalah benci versus kasih. Nah, benci versus kasih artinya apa nih? Nah, katanya benci dikalahkan dengan kasih. Wah, berarti yang menang kasih dong, ya kan? Pernah adik-adik menonton sebuah pertandingan sepak bola? Pernah dong, pastinya. Nah, biasanya dalam sebuah pertandingan ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi hari ini kita mau membahas tentang benci melawan kasih. Kira-kira yang menang yang mana? Pastinya yang menang adalah kasih. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk tidak memiliki hati yang penuh dengan rasa kebencian. Siapa di sini adik-adik yang suka membenci? Membenci temannya, kadang juga membenci saudaranya, atau membenci siapa ya, orang tuanya apalagi. Nah, adik-adik tahu nggak, dulu kakak Merlin juga pernah loh membenci. Wah, bahkan membenci itu sampai sakit hati yang sangat. Nah, tapi lama-lama kakak Merlin dikasih pengertian sama Tuhan melalui orang-orang terdekat. Jadi ada orang-orang di sekitar kakak Merlin yang memberitahu bahwa kalau kita memiliki hati yang benci, yang hati yang dipenuhi dengan kebencian itu akan membuat kita sakit. Dan setiap hari ujung-ujungnya tuh kita itu selalu menimbulkan setiap masalah. Ya, apa ya? Jadi kalau kita memiliki hati yang benci, selalu kita tuh nggak pernah ada damai sejahtera dalam hidup kita. Selalu kita tuh jadi orang menjadi batu sandungan di setiap kehidupan kita, atau menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar kita. Nah, jadi adik-adik, kalau kita memiliki kebencian itu, yang hasilnya adalah pertengkaran. Misalnya nih, adik-adik suka membenci temannya. Wah, jadi apapun yang dilakukan oleh temannya itu pasti menurut
pikiran atau menurut pendapat adik-adik tidak benar, walaupun apa yang dilakukan temannya itu sebenarnya benar, tapi karena kita sudah memiliki hati yang tidak suka, hati yang benci, jadi yang baik jadi tidak baik menurut kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, dikatakan bahwa kita harus memiliki hati yang penuh kasih. Kasih itu akan menutupi segalanya. Jadi kalau kita mengasihi musuh kita, jadi setiap apa yang dilakukan oleh musuh kita itu pasti kita akan cuek. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi mungkin memang dia seperti itu. Nah, tapi hari ini kita diajar bahwa kita harus memiliki kasih, karena kasih itu menutupi segala pelanggaran. Maksudnya apa ya? Nah, adik-adik, maksudnya adalah kalau kita memiliki kasih dalam hati kita, biasanya orang yang membuat kita suka marah, yang membuat kita sebel, itu kita anggap biasa saja. Jadi kita sudah tidak memiliki rasa benci dalam hati kita, tetapi kita hanya memiliki rasa penuh dengan kasih. Kasih itu bukan karena, ya. Artinya apa? Saya mengasihi kamu karena kamu teman saya. Saya mengasihi kamu karena kamu suka mentraktir saya. Saya mengasihi kamu karena kamu suka berbuat baik kepada saya. Tetapi kalau kita benci, aku tuh sebel sama kamu walaupun kamu tuh teman aku sebel sama kamu walaupun kamu suka jajanin aku gitu. Nah, itu tuh udah benci. Apa yang kamu lakukan tuh nggak bagus deh, padahal yang dilakukan teman kita itu bagus, baik gitu. Tapi itu semua kita lakukan karena kita sudah memiliki hati yang penuh dengan kebencian. Tetapi kalau kita memiliki hati yang penuh kasih, kita bisa melihat hal-hal baik di setiap perbuatan teman kita. Mungkin saat teman kita melakukan sesuatu membuat kita sebel, tapi kalau kita memiliki kasih dalam hati kita, kita mengingatkan dia, teman, kamu jangan gitu dong, aku sedih tahu kalau digituin. Atau teman, apa yang kamu lakukan tuh nggak baik loh, sebaiknya seperti ini gitu. Nah, itu namanya kasih. Kasih itu artinya kita bisa menasehati teman kita atau memberitahu teman kita bahwa apa yang dilakukan teman kita itu salah. Dan adik-adik yang di rumah, jangan lupa juga bahwa kita juga harus mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mau orang lain memperlakukan kita dengan baik, maka kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Misalnya, kita tidak suka kalau dicubit sama teman kita, jadi kita juga tidak boleh mencubit teman kita. Kita tidak suka kalau diejek oleh teman kita. Oleh sebab itu, kita juga tidak boleh mengejek teman kita. Orang tua kita, kepada orang tua kita nggak suka nih kalau orang tua kita suka marah-marah sama kita. Oleh sebab itu, jangan melakukan hal-hal yang akan membuat orang tua kita marah. Dan juga, aku pengen sesuatu dibeliin sama papa sama mama, tapi kok nggak pernah dibeliin. Nah, ingat adik-adik, apakah setiap kegiatan kita, apakah yang kita lakukan kepada orang tua kita sudah melakukan yang diperintahkan orang tua kita? Apakah kita sudah taat kepada setiap perintah orang tua kita? Nah, jadi kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, kita juga harus melakukan sesuatu yang baik tentunya. Jadi, kebencian versus kasih atau kebencian yang melawan kasih, tentunya yang menang adalah kasih. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kita harus memiliki kasih dalam hati kita sehingga semua orang yang ada di sekitar kita merasakan kasih Tuhan. Oke adik-adik, siap untuk memiliki kasih sepanjang hari ini? Siap. Oke, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk memiliki kasih dalam kehidupan kami. Kami tidak mau memiliki hati yang membenci, karena hati yang memiliki rasa benci itu tidak disukai oleh Tuhan dan selalu menimbulkan pertengkaran. Tetapi kami mau memiliki kasih seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Bimbing kami Tuhan sepanjang hari ini dalam melakukan semua kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekian Impact Kids kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah! Impact Kids.